Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu Yesus, kudus, kudus kasih-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus. Sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara, katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama katakan kudus, kudus nama-Mu. Oh, kudus nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur. Pokoknya sore hari ini kita mau akui dengan mulut kita kalau kita punya Tuhan yang besar. Yang mau akui sama-sama katakan amin. Belum semuanya yang mau akui sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai lebih meriah buat Tuhan kita. Kita mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan. Raja Maha Besar, Raja yang memerintah di hidup kita, amin. Tuhan yang besar. Sama-sama kita nyatakan.
Mari sama-sama kita mengucapkan hati kita. Kami rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi menyembah-Mu. Kami rindu menjadi seperti-Mu. Terima kasih. Sama kita pujikan lagu ini dari awal. Katakan Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku. Ku milikmu.
jadi. Satu kali lagi kita mau pujikan. Katakan ubah hatiku. Ubah hatiku. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari dalam hatimu, teman-teman. Amin Tuhan. Setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Kami membawa penyembahan kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Sebab namamu terlebih besar dari apapun. Ubah hatiku. Kudus namamu. Lagi menyembah Tuhan. Lagi bermasmur bagi Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami hanya kepadamu Bapa. Naikkan pujian, naikkan sembahmu. Lebih lagi naikkan sembahmu. Mari bermasmur bagi Tuhan. Hanya namamu untuk hati kami Bawa kami dekat, bawa kami melekat. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan.
Angkat suara kita di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan hati kami. Kami mau berikan hidup kami sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua hanya bagi-Mu. Dari hidupku hanyalah bagi-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang terbaik. Dari hidupku hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi. Sekali lagi nyatakan dengan hati kita di hadapan Tuhan. Ku berikan Engkau lihat setiap isi hati kami Tuhan. Semua bagi-Mu Tuhan. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Mari setiap kita yang mau mengakui di hadapan Tuhan, angkat tanganmu, nyatakan sepenuhnya. Ku berikan semua yang berharga, hanya bagi-Mu. Bagi Yesus, semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Hati kami, hidup kami, biarlah yang hanya Kau miliki. Semua hidup kami yang berharga hanya bagi-Mu, hanyalah bagi. Sekali lagi di hadapan Tuhan kita nyatakan. Ku dari hidupku hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Suara-suara kemuliaan buat Tuhan. Segala yang termulia, segala yang berharga bagi-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Mari engkau yang percaya kalau Tuhan Yesus ada, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kiri di dada. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita saat ini. Bahkan Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Namun pertanyaannya pada hari ini, kenapa kok kita
sulit merasakan keberadaan Tuhan. Bahkan di saat orang lain bersaksi akan kebaikan Tuhan, hari ini hidupku belum ditolong Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak peduli padaku, seakan-akan Tuhan tidak mau menolong aku, bahkan seakan-akan Tuhan tidak ada atau Tuhan tidak hidup. Masih sanggupkah kita di dalam hati kecil kita berkata bahwa Tuhan Yesus, aku dapat rasakan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, aku dapat rasakan Engkau mengasihi aku. Tuhan Yesus, aku dapat rasakan Engkau menyayangi aku. Pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama anak muda-Mu di tempat ini di Gereja Best Ciputra World. Hari ini kami datang bukan dengan satu kebetulan. Mungkin seakan-akan seperti satu kebiasaan rutin mingguan. Mungkin sepertinya kami terpaksa. Mungkin sepertinya karena kami di jadwal pelayanan. Mungkin sepertinya hal-hal yang tidak kami inginkan. Bahkan kami hari ini datang ke tempat ini dengan hati yang setengah Tuhan. Karena kami gak ingin ada di tempat ini. Namun kenyataannya ketika kami mendengar firman ini, dan ketika kami hadir di tempat ini, itu satu bukti bahwa Engkau sendiri yang manggil setiap kami di tempat ini. Berarti kami percaya Tuhan ada satu hal yang spesial yang Tuhan akan taruh pada kami pada hari ini. Dan kami sangat yakin kalau hari ini kami hadir, kami pulang, kami pasti dapat sesuatu daripada Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu mengubah hidup kami. Firman-Mu mengubah kesedihan kami menjadi satu sukacita. Firman-Mu itu dapat menyembuhkan yang sakit jadi sembuh. Firman-Mu itu membuat kami yang takut, tapi kami diberi kekuatan oleh karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Engkau sendiri Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena kami dapat rasakan Kau hadir di dalam hati kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan, long time no see. Dan puji Tuhan juga di tahun pertama saya bisa sharing juga ya. Dalam tahun ini pertama kalinya saya sharing juga. Terima kasih buat kesempatan Bapak Ketua di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Saya ambil satu perikop firman Tuhan hari ini dari Lukas 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita hari ini belajar dan saya berdoa dan berharap teman-teman di tempat ini, saudara-saudara di tempat ini, kalian pulang, kalian dapat sesuatu. Mungkin kalian datang, kalian dengan punya masalah keluarga, masalah kuliah, masalah pekerjaan, masalah ekonomi dan lain sebagainya, masalah-masalah yang lain. Tetapi izinkan juga, letakkan dulu masalah itu di pinggir dan gunakan waktu yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya untuk kita terima satu kebenaran firman Tuhan. Karena ini powerful. 1 jam setengah atau 2 jam di tempat ini bisa mengubahkan hidup kita seminggu ke depan. Kalau kalian bisa tangkap 2 jam di tempat ini bisa menyelamatkan temanmu yang belum dengar firman karena kamu sharing firman, karena kamu dapat berkat hari ini. Amin, kita baca sama-sama. Judul perikopnya yaitu, kalau di layar nggak ada, kalau di HP teman-teman ada pasti. Judul perikopnya yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Lukas 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Jadi perwira ini punya bawahan hamba atau dapat disebutkan tangan kanan. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sampai sini dulu ya. Jadi ayat 1 sampai ke 10. Nah, di awal kisah ini kita dipertemukan dengan seorang perwira Kapernaum yang punya problem dalam kehidupannya. Saya yakin kita di tempat ini juga punya problemnya kita masing-masing. Kita punya masalah. Jadi saya rasa tidak ada bedanya kita dengan perwira yang hambanya ini sakit hampir mati. Mungkin bukan dia yang sakit, tapi hambanya sakit. Atau orang tangan kanannya ini sakit dan hampir mati. Nah hari ini keadaan kita mungkin gak seperti itu, tapi di problem yang berbeda. Nah berarti saya dapat katakan firman Tuhan ini relate. Yang setuju katakan amin. Ya lanjut berarti ayat yang keempat.
mereka datang kepada Yesus. Jadi hamba perwira Kapernaum ini minta tolong kepada tua-tua Yahudi kan untuk datang kepada Yesus tadi di ayat yang ketiga. Ayat keempat itu tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus. Dan dengan sangat mereka meminta pertolongan Tuhan Yesus. Katanya, ia layak engkau tolong, yang sakit ini layak ditolong Tuhan. Yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tahan dulu di sini ya. Jadi perwira ini sudah kirim rombongan pertama, rombongan tua-tua Yahudi. Dia kirim tua-tua Yahudi bukan karena dia males. Ada pegawai ya ini kamu berangkat ketemu. Bukan, tapi dia merasa dirinya tidak layak ketemu Tuhan. Nah, makanya dia kirim tua-tua Yahudi seorang yang dihormati juga untuk maju menjumpai Tuhan Yesus. Nah, ketika tua-tua Yahudi itu datang dan akan berangkat ke rumah itu, dia kirim kloter kedua. Ini tim yang kedua, sahabat-sahabatnya untuk maju ketemu dengan Tuhan. Dan kita lanjut lagi, kita lihat ayatnya. Nah, dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan, nah ini ayat yang ke-7 ya. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Jadi alasannya perwira ini tidak menemui Tuhan langsung karena dia merasa dirinya nggak layak ketemu Tuhan. Nah ini yang menarik. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang yang lain lagi ya, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Maksudnya begini loh. Dia ngomong, sebab kalau aku ini seorang atasan dan aku punya bawahan, demikian juga Tuhan. Maksudnya gitu loh. Jadi kalau misal saya suruh seorang hamba ini ambilkan saya minum, dia pasti balik ambilkan saya minum. Pasti Tuhan tepat dan pasti itu terjadi. Artinya dia punya power, dia punya kuasa. Dan dia menyamakan Tuhan seperti begitu. 9. Ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Terakhir 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu sehat kembali. Nah, tadi saya berkata apa? Ayat 1-3 berkata tentang satu problem. Hari ini hidup kita punya problem, berarti relate ya. Nah, di akhir perikop ini ada yang namanya mujizat. Ada satu kesembuhan. Nah, ini yang kita nantikan. Hari ini mungkin, kok aku rajin pelayanan kok, aku ikut ini, ikut itu, ikut kebaktian, semua kebaktian aku datang ya. Mulai dari kebaktian youth, kebaktian hari Minggu, ladies pun ikut, kebaktian kaum pria juga ikut, kebaktian penghiburan juga aku datang. Tapi aku gak ditolong Tuhan dapat mujizat hari ini. Nah jangan lupa, antara mujizat dan antara problem, di tengah-tengah ini ada sesuatu. Yaitu kepercayaan yang harus kita bangun. Dan ini yang akan saya bahas pada hari ini. Dan ini saya berharap dan berdoa juga kalian teman-teman bisa tangkap dapat sesuatu hari ini. Nah, ini yang menariknya teman-teman. Ada pada ayat yang dari perwira ini, yang menariknya ayat yang ketiga kita lihat. Lompat ke ayat 3 lagi. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh bla bla bla. Ketika ia mendengar tentang Yesus, dia langsung action. Artinya, perwira itu sudah tahu siapa Tuhan. Hari ini kita tahu siapa Tuhan, amin. Nah, berarti sama ya Mas Yan ya, sudah sama stage-nya nih sama perwira ini. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita hidup. Tapi problemnya apakah ketika kita mendengar tentang Tuhan, kita bergerak seperti perwira ini langsung berbuat sesuatu, atau seperti orang lain yang di kampung itu juga sama, dengar tentang Tuhan, tapi tidak merasa bahwa Tuhan itu bisa tolong. Mungkin kita tahu, kita percaya yakin ya semua di sini Tuhan itu bisa nolong hidup kita, amin. Amin. Tapi saya tidak yakin bahwa di dalam hati kecil kita tuh kita tahu Tuhan tuh mau nolong kita. Tuhan mampu tolong kita karena Tuhan maha semuanya. Tapi di dalam hati kecil kita, masa sih Tuhan mau nolong orang kayak aku? Aku kan banyak kekurangan. Kan aku kan begini begitu. Aku dari dulu hidup pun juga kekurangan. Orang tua aku nggak pernah dapat sesuatu yang lebih. Aku dilahirkan dalam kondisi yang seperti ini.
Masa sih Tuhan mau, meskipun dia mampu, masa sih dia mau nolong aku? Itu di dalam hati kecil kita cek secara pribadi. Apakah kita sometimes merasa seperti begitu? Sehingga kita merasakan bahwa Tuhan nolong aku ini susah sekali ya. Tuhan kok aku gak bisa rasain Tuhan tolong aku. Jangan-jangan Tuhan bisa nolong tapi Tuhan tidak mau nolong aku atau kadang-kadang mau, kadang-kadang gak mau. Padahal kenyataannya gak gitu loh. Nah ketika perwira ini dengar tentang Tuhan, dia langsung action. Saya harapkan teman-teman ketika dengar firman Tuhan hari ini, teman-teman tangkap sesuatu, teman-teman pulang, teman-teman dapat lakukan sesuatu dalam hidup kalian jadi berkat buat orang lain. Nah dari perwira ini, ayat yang ke-8, ini yang menarik. Bukan hanya dia percaya, tapi sampai di akhir perikop ini tuh Tuhan memuji. Iman ini gak ditemui di tempat yang lain kan gitu kan. Nah ini ayat 8 ini tentang apa sih? Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Yang spesial dari seorang perwira ini, yaitu dia punya satu yang namanya bukan hanya percaya. Hari ini kita percaya sama Tuhan, amin. Perwira itu percaya, amin. Tapi kalau dia percayanya biasa-biasa, saya yakin dia gak akan ngirim orang kedua. Gak ngirim kelompok kedua untuk maju menemui Tuhan. Perwira ini percaya kepada Tuhan Yesus dengan satu konsep kepercayaan. Konsep kepercayaan ini yang dia punya ini yang dipuji Tuhan. Karena dia bisa lihat kalau dia punya power dan aku bisa lakukan segala sesuatu ketika aku punya bawahan. Kan Tuhan mestinya bisa gitu ya. Masa sih malaikat Tuhan cuma satu orang, cuma satu aja malaikat Tuhan dan sibuk nolongin temanku yang itu dan gak bisa cepet nolongin aku. Kalau hari ini pikiran kita kayak gitu, itu konsepnya salah teman-teman. Konsep itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan dan konsep itu yang selalu buat kita berpikir bahwa Tuhan mampu tapi Tuhan gak mau nolong aku. Ujungnya kemana? Tuhan itu jahat. Tuhan baik kata orang. Tapi hidupku gak ditolong Tuhan tuh. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa konsep percaya kita kepada Tuhan itu penting. Percaya Tuhan mampu menyembuhkan dan menolong itu kita tahu semua sehingga kita datang ke tempat ini. Tapi percaya Tuhan mau menolong kita itu belum tentu. Belum tentu ada dalam hati kita. Sehingga di dalam hati kita masih ada keraguan-raguan. Sehingga di dalam hati kita tuh bener gak sih Tuhan ngasih aku? Apakah Tuhan mengasihi dia dan dia gak ngasih aku? Ya mungkin dia gak mengasihi aku karena aku nih ya punya background anak yang nakal lah zaman dulu. Ya aku kan bertobat baru-baru ini, lain dengan ketua Yes di tempat ini. Dari kecil sampai besar itu selalu jadi pendeta dan banyak orang bertobat. Nah tapi lain dengan aku gitu kan. Mungkin aku menyesali dulu aku salah sama temanku yang lain, aku nyakiti dia. Nah dia kan gak pernah nyakiti temannya, aku nyakiti temannya, kita banding-bandingkan. Oh dia orang ini lebih baik ya, memang kamu layak ditolong Tuhan, kalau aku enggak. Karena kamu baik. Oh karena kamu pelayanan 24 jam, aku enggak. Jadi kamu ditolong Tuhan, dia pantas, kalau aku enggak pantas. Karena aku datang Yes pun terlambat, aku datang Yes pun juga kalau di jadwal pelayanan. Nah ini loh yang membuat diri kita tuh merasa enggak layak. Kita tahu Tuhan mampu, tapi kita tahu juga Tuhan tidak mau. Loh, siapa bilang Tuhan nggak mau? Tapi kita seringkali dengan konsep yang keliru, kita merubah kepercayaan kita itu tidak deep seperti perwira ini, tapi hanya sekedar tahu seperti orang lain yang di sebelahnya Tuhan Yesus, yang cuma sebagai penonton, tapi nggak ngalamin. Jadi dia barengin Tuhan lihat, wah iya dia berbincang-bincang dengan Tuhan seakan-akan dia dapat sesuatu dan happy, tapi dia nggak ditolong Tuhan. Dia cuma tahu Tuhan itu mampu. Menarik ya teman-teman ya. Ternyata kepercayaan kita pada Tuhan itu bisa memudar dan juga bisa menjadi kuat. Tergantung bagaimana konsep kita berpikir. Perwira ini sudah pegang satu konsep. Makanya dia gak perlu ketemu Tuhan. Tuhan gak tahu nama perwira ini. Tuhan gak tahu siapa yang sakit. Tapi dengan konsepnya ini dia bawa, dia percaya sama Tuhan. Kalau aku bisa kayak gini, Tuhan pasti bisa kayak gitu juga dengan yang lebih lagi. Langsung sembuh akhirnya. Jadi poinnya apa sih poinnya? Kita yakin semua di tempat ini tahu kalau Tuhan tuh mampu membuat mujizat dalam kehidupan kita. Mampu ya. Tapi yakinkan diri kalian juga bahwa Tuhan tuh mau.
Di balik kata-kata Tuhan mau, artinya Tuhan itu mengasihi kamu semuanya. Terlepas apa yang sudah kamu lakukan, terlepas masa lalu kamu. Karena Tuhan tuh hanya tahu yang now. Now, ya detik ini juga nih loh, detik ini juga. Sekarang jam berapa nih? Ya 17.49, ya now. Tuhan hanya tahu yang now. Dia mengasihi kamu dan bukan sekedar sebagai lagu atau hanya sekedar aktivitas pelayanan, tapi feel it. Kayak benar-benar, oh Tuhan, thank you. Kamu sangat baik. Kamu sangat mengasihi aku. Nah, kita berangkat dari konsep kepercayaan ini. Supaya problem ini ketika kita percaya menjadi satu kebaikan, mujizat. Nah, kita butuh konsep percaya juga. Why? Pertanyaannya why? Karena tanpa konsep percaya ini, perwira ini ya dalam ayat ini ya, kalau nggak punya konsep percaya ini, pasti nggak akan cari Tuhan. Meskipun sudah dengar ada Tuhan di dekat sana. Dia nggak akan cari Tuhan. Karena dia nggak punya konsep percaya, cuma percaya-percayaan tok. Yang kedua, dia juga pasti mungkin putus asa. Mungkin juga kecewa, nunggu hambanya ini pasti akan mati ditungguin di pinggirnya gitu. Dia tahu ada Tuhan di sana, ya dia nggak mau datang. Karena dia nggak punya konsep percaya, cuma tahu-tahu aja. Dan dia tidak berbuat sesuatu di sana, sehingga dia ada di posisi stage kecewa, putus asa. Tuhan, hambaku ini setia sama aku, baik, nggak nyuri dan lain sebagainya. Kok Tuhan izinkan sampai kayak gini? Dia malah nyalain Tuhan atas kejadiannya ini. Kalau nggak punya konsep percaya. Atau yang ketiga, atau sebelumnya dia sudah percaya, seperti kita sudah percaya sama Tuhan sebelumnya. Tapi tiba-tiba kepercayaan kita tuh memudar dan menghilang. Dan kita nggak jadi percaya sama Tuhan lagi. Jadi kita seperti stage yang tadi saya bilang. Kita tahu Tuhan mampu, tapi yang kali ini kayaknya Tuhan belum tentu mau. Kita tahu, percaya nggak dalam hidup kita kalau Tuhan tuh bisa rubah. Apa yang kita kerjakan tuh jadi baik. Apa yang kita sentuh diberkati. Percaya nggak? Oh percaya aku pasti percaya Tuhanku Tuhan yang hebat. Percaya nggak Tuhan mau ubah dalam hidupmu? Ya percaya aku, amin. Percaya nggak Tuhan rubah dalam hidupmu sekarang? Nggak mungkin kan, ya caranya apa kan aku kerja sudah 24 jam gini. Ya, itu kan pikiran kamu lagi. Kalau hari ini tiba-tiba kalian cek bank transfer, ada 1 M di dalam kalian. Apa yang nggak mungkin? Ya itu kan orang nyasar transferku. Ya itu kan pikiran kalian lagi. Berarti kan konsepnya ini kan harus dibenahi teman-teman. Konsep percayanya ini loh. Karena Tuhan tuh mampu lakukan segala sesuatu. Tapi kadang-kadang di dalam balik sana, kita tuh seringkali merasa bahwa Tuhan tuh nggak mau berkati aku. Entah karena akunya, entah karena keadaanku, entah karena sekelilingku, atau entah karena Tuhannya sendiri. Dan seringkali kita merasa nggak dikasihi Tuhan pada akhirnya. Merasa menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Ya dia kan enakku. Ya ketua Yes tuh ya pasti diberkati gini. Kalau yang lain tuh begini kok. Kalau aku ya apa aku nggak siapa-siapa. Nggak punya apa-apa juga. Nah, akhirnya iri hati muncul dan lain sebagainya. Saya nggak bahas ke sana ya. Tapi kita butuh konsep kepercayaan itu juga. Nah kabar baiknya kepercayaan kita pada Tuhan itu bisa dipupuk. Bisa dibangun. Dan konsep ini bisa dibenahi menjadi konsep yang tepat bersama dengan Tuhan. Nah caranya gimana sekarang punya konsep percaya itu gitu kan. Pertanyaannya gitu, caranya gimana aku juga kepingin punya konsep percaya. Saya kasih 1 tips. Ya, kita buka ayat yang terakhir. Lukas 16 ayat yang ke-10. Ini tipsnya, 1 tips. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara. Tipsnya di sini tipsnya. Caranya punya konsep percaya gimana? Setialah pada perkara kecil. Ini kan teknis banget. Bukan, ini bukan bicara tentang karir pekerjaan. Kalau kita kerja tuh yang teliti ya, yang semangat ya, nanti kalian punya jabatan pasti akan dinaikkan. Bukan itu, ya itu bisa masuk ke sana juga. Tapi setia dalam perkara kecil, yang saya mau garis bawahi, perkara kecil itu bukan hanya pada cara kita bekerja,
Bukan berarti bekerja giat, terus punya karir jadi naik dan lain sebagainya. Tapi perkara kecil itu yang dimaksudkan adalah perkaranya kita dengan Tuhan. Perkaranya kita dengan Tuhan itu juga jadi satu perkara yang perlu dipertimbangkan juga. Karena bisa jadi perkara kecil kita dengan Tuhan itu kita nggak kerjakan dengan baik, jadi kita nggak dapat perkara yang besar. Apakah itu pelayanan? Bukan. Yang saya bahas di sini adalah perkara kecil dengan kita dengan Tuhan. Kita ngucap syukur sama Tuhan. Itu hal kecil. Tapi nggak kita lakukan. Why? Karena kita merasa ya ini bukan kebaikan Tuhan. Ya kalau aku bisa makan pagi ya karena aku beli Gojek dan Grab. Kan bukan karena Tuhan datang kirim. Nah, kita tidak membiasakan diri setia dalam perkara kecil. Kita tidak membiasakan diri bersyukur terhadap perkara-perkara kecil. Kita pun dapat sesuatu yang besar, kita nggak bersyukur. Nah, dengan kita membiasakan diri bersyukur terhadap hal-hal yang kecil, itu merubah hidup kita. Karena kita realize, kita menyadari kayak, oh iya, hari ini aku bisa makan, gitu kan? Itu semua karena kebaikan Tuhan. Thank you ya Tuhan. Dan bukan hanya sekedar omongan, tapi nge-feel kalau Tuhan itu benar-benar baik. Di feeling kayak, thank you, aku bisa sarapan hari ini. Nah, tapi saya nggak cuma kepingin teman-teman berhenti di sana dan berusaha bersyukur terhadap hal-hal kecil dan that's it. Enggak. Tapi kalau kita bersyukur atas hal kecil yang baik dan kita bersyukur atas hal besar yang baik juga, itu biasa. Semua orang pun demikian. Hari ini kalau saya punya handphone, nih saya kasih. Terus kalian maju, kalian terima, thank you ya aku bersyukur. Itu biasa. Tapi kalau kalian kehilangan handphone dan kalian bersyukur, itu yang luar biasa. Artinya apa? Kalau kita bisa bersyukur, bukan cuma keadaan baik tapi keadaan buruk. Kalian tuh udah benar-benar luar biasa. Kalian benar-benar bisa rasakan Tuhan tuh mengasihi kalian di tengah-tengah tekanan yang ada. Tapi kalau kita nggak bersyukur, bagaimana kita dapat merasakan Tuhan mengasihi kita? Kita terima yang baik aja kita nggak bersyukur. Kita terima yang baik aja kita dalam hati kita ya. Ini kan bukan karena Tuhan ya, atau karena ya Tuhan memang sepantasnya berlakukan begini terhadap aku. Kayak kita sama orang tua kita ya, sudah biasa dikasih makan, ya itu memang tanggung jawabnya orang tua. Ngawur, bukan begitu juga. Tapi apakah kita merasakan bahwa orang tua kita itu mengasihi kita? Apakah kita merasakan benar-benar bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Maka dari itu mengucap syukur itu harus menjadi satu kebiasaan. Sehingga Tuhan yang lihat, oh kamu ini ya, oh Kristen suka mengucap syukur hal kecil, tak kasih lagi deh. Mengucap syukur lagi, tak kasih lagi deh. Terus tiba-tiba, oh ya kan karena hal baik, coba kasih hal buruk. Mengucap syukur lagi, kasih hal baik lagi, mengucap syukur lagi. Ya sudah kasih baik terus saja. Akhirnya dapat berkat terus. Karena ngucap, nah pertanyaannya, kapan kita terakhir mengucap syukur? Tadi pagi barusan mulai ibadah kan diawali dengan doa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Bukan itu, bukan di sini tapi di sini loh. Kapan hati kalian merasakan bahwa Tuhan tuh mengasihi kalian, bener-bener ngasih kalian tuh seperti kalian tuh barusan pertama kali jadian. Rasanya tuh kayak kesetrum. Dan rasa antusiasme itu kayak kayak meledak gitu loh. Kayak cowok kalau nembak cewek dapat yes. Terus cerita teman cowoknya, aku jadian bro. Diterima bro. Yang cewek itu cerita, akhirnya aku ditembak, terus tak terima gitu. Kapan ngerasa kesetrum kayak begitu gitu loh. Atau kita hanya merasa kayak amin, baik-baik aja gitu. Kan gak ada orang yang hari ini, ya kita anak muda semua lah ya. Kalau suka satu sama lain terus sampai jadi dan lain sebagainya terus ya puji Tuhan jadi. Gak ada, pasti kan kayak yes, kayak bener-bener kayak dan antusias gitu kan. Rela berkorban juga kan. Gak punya duit, belani ngutang dulu kan. Supaya yang penting kan bisa bareng-bareng kan. Apapun dilakukan, hujan badai diterjang. Karena apa? Kalian tuh bener-bener on fire. Wah, gitu. Bener-bener kayak, ya kayak terbakar betul-betul kayak. Dan merasa kayak, wah terima kasih Tuhan. Wah. Kapan kalian terakhir merasa seperti begitu?
setiap ada perkara kecil itu berarti bersyukur terus-menerus. Bersyukur terus-menerus. Bersyukur atas hal baik kecil itu dibiasakan. Terus kemudian meningkat atas hal yang gak baik. Karena kalau kalian bisa melihat semua situasi itu dengan hal baik dan kalian membawa dalam ucapan syukur, vibes-nya kalian itu positif. Sehingga orang lain tanya, bro kan kamu habis kehilangan handphone misal. Bro kan kamu habis ngalamin ini kesulitan. Bro kan kamu habis ada transaksi yang gagal misal apa. Kok kamu happy sih Mas Ian? Jawaban kita simpel. Tuhan baik. Kok bisa begitu kan itu kan kamu kehilangan. Oh enggak. Artinya Tuhan sediakan berkat yang lebih besar kepadaku. Kamu gak bisa mikir gitu bro. Karena kita mengucap. Kalau gak mengucap syukur. Gagal aku. Gara-gara dia nih. Emosi. Terus tanpa ditanyain teman kita cerita. Oh yang itu kurang ajar. Oh yang ini. Dan lain sebagainya. Kita berapi-api tapi api emosi. Bisa nangkep ya? Jadi ini tips bagaimana hidup kalian bahagia di segala situasi dan kondisi. Mengucap syukurlah terhadap hal-hal kecil. Kalian lihat ketika kalian santai, tenang, sendirian. Atau malam sebelum tidur, doa. Sambil berpikir, hari ini aku dapat apa yang bisa aku syukuri ya. Cari poin. Oh pertama aku bangun pagi. Oh hari ini aku bangun pagi, terus jalannya gak macet. Terima kasih Tuhan. Malam-malam diputar satu harian, ngapain. Terus yang berikutnya, aku makan siang. Oh sama Jason dan dibayari. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus sore aku pulang, makan ini. Oh dan lain sebagainya, pulang. Terus sampai terakhir tidur, ada selimut. Oh aku punya guling. Ada AC, AC-nya gak panas. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari itu AC-nya jadi rusak, apakah kita tidur gak keringetan? Kalau hari itu orang tua kita gak bisa bayar listrik, apakah kalian bisa tidur dengan selimut dan dengan bantal yang nyenyak? Kan pertanyaannya begitu. Tapi waktu kalian bisa rasakan, wah aku komplit, aku hari ini bisa naik motor meskipun kehujanan, tapi aku dilindungi, gak sampai terluka. Terima kasih Tuhan. Kamu happy. Besok kamu happy. Gak tahu tiba-tiba roda 2 jadi roda 4. Amin. Roda 4 jadi roda 6, enggak ya, truk gitu namanya. Bukan. Maksudnya apa? Kalian tuh sudah terbiasa menerima berkat. Sudah terbiasa memposisikan diri diberkati. Jadi kalau kalian diberkati besar, ya sama dengan berkat kecil ini gitu loh. Karena kalian sudah terbiasa diberkati. Jangan lihat karena berkat besar seneng, kalau berkat kecil ya senengnya kecil gitu kan. Biasakan diri kalian tuh happy dengan setiap berkat-berkat kecil. Karena itu menghantarkan kalian untuk terima berkat besar. Karena Tuhan lihat tak berkati kecil dia bersyukur dia jadi berkat. Berkati besar sekalian. Supaya orang di sekitarnya diberkati juga. Supaya orang di sekitarnya terima sesuatu daripada Tuhan. Supaya yang lihat dia itu bertobat. Begitu loh. Jangan kita merasa aduh aku deketin si A gak kena. Si B gak kena ditolak. Aduh aku buat hidupku kok suram ya. Aku gak punya apa-apa. Padahal naik mobil. Padahal makan pun bisa. Hidup gak kekurangan, tapi yang dilihat tuh yang negatif terus. Aduh aku nawarin orang jualan gak laku. Aduh loh, kenapa gak coba lihat yang positif. Itu yang bisa rubah hidup kalian, rubah problem ini. Kita sikapi dengan ucapan syukur, dengan konsep percaya. Gak tahu gimana caranya jadi mukjizat tiba-tiba. Amin. Saya undang pemain musiknya. Firman Tuhannya singkat aja, supaya teman-teman tangkep. Pulang, lakukan, minggu depan dapat berkat dan bersaksi. Itu simple kan? Daripada kita banyak berpikir tentang hal-hal yang overthinking zaman now. Kids zaman now overthinking. Jadi aduh, aku kepikiran ini, kepikiran itu. Stop overthinking, karena overthinking itu pasti memikirkan hal-hal yang buruk biasanya. Waduh, kalau ini gini gimana? Kalau ini gini gimana? Kalau aku gak keterima kuliah di sini gimana? Kalau aku gak bisa TA-nya gak keterima, gak lulus gimana? Ini gimana? Yang buruk yang kita pikirkan terus. Kenapa kita gak berpikir bahwa terima kasih Tuhan, Tuhan berkati aku pagi ini, sampai ini. Terima kasih Tuhan atas ini, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalian menarik sesuatu yang happy. Jadi orang ketemu kita itu, wah happy mukanya. Gitu kan. Jadi bersyukur itu bukan hanya di bibir. Percaya itu bukan hanya di bibir. Bukan hanya di lagu.
Jadi yang diberkati cuma pengarang lagunya, penyanyi lagunya cuma senang-senangan dan memviralkan lagunya. Bukan seperti itu. Tapi percaya itu betul-betul dirasakan. Bersyukur benar-benar dirasakan. Jadi itu muncul lewat muka kita, lewat wajah kita. Ada satu on fire, ada satu spirit, ada satu semangat, ada satu gairah. Itu yang bisa buat kita itu melihat satu masalah dan kita lihat masalahnya adalah berkat. Cuma belum matang aja, lagi on proses. Ini berkat ini. Teman-teman ingat kisahnya Daniel 3 ya, Sadrak Mesak Abednego, dapur api. Dapur api itu sama ya, itu satu problem. Bagi orang-orang di sana ini satu problem. Dan problem ini diadakan untuk menjatuhkan atau menjebak Sadrak Mesak dan Abednego, problem ini. Ketika didapati 3 orang sekawan ini ya, tidak menyembah patung, dia dilaporkan dan kena. Kemudian yang paling keren itu waktu raja tanya sekali lagi, kamu yakin gak mau nyembah? Jawaban Sadrak Mesak Abednego ini ngeri. Jawabannya, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku Raja. Nanti baca sendiri, Daniel 3:17. Sekalipun Tuhan yang kami sembah gak bisa tolong kami dari dapur api, kami gak akan sembah. Wih, itu percayanya ngeri loh itu. Dia percaya tuh bukan hanya percaya bahwa Tuhan bisa nolong, dia sudah siap kalau dia gak ditolong Tuhan, dia tetap percaya sama Tuhan. Hari ini kan kita cuma percaya, ya Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolong aku, selamatkan aku, luputkan aku dari bencana ini dan lain sebagainya. Dia ini sudah siap. Kalau dia sampai mati dia bersyukur, kalau dia hidup dia bersyukur juga. Ini loh Sadrak Mesak Abednego. Dan beneran, ketika dia masuk dapur api, itu satu masalah besar. Itu satu hal yang mengerikan juga. Tapi ketika dia masuk dapur api, justru dia gak mati gitu kan. Harapan orang-orang kan meninggal, dia gak mati gitu kan. Saya undang juga WL Singer aja sekalian. Sama nanti kita satu lagu yang akan kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Ketika dia di dapur api itu, ternyata hal yang mengerikan itu Tuhan bukan cuma mampu nolong, tapi Tuhan mau nolong. Apakah ditolong dan bebas begitu saja? Ternyata Tuhan mau pakai hal yang buruk bagi Sadrak Mesak Abednego. Tuhan mau pakai hal yang mengerikan dalam hidup Sadrak Mesak Abednego. Tuhan mau pakai pertaruhan nyawa dari Sadrak Mesak Abednego untuk jadi berkat bagi orang banyak, bagi mereka bertiga juga. Hari ini kalau kamu hadapi dapur api, jangan berkata bahwa ya karena aku aku dari dapur api, ya beda sama kamu ya bro ya, kamu diberkati, aku di dapur api susah, sulit. Tuhan mampu kok. Di dapur api itu Tuhan rubah lebih daripada temanmu yang kamu lihat itu lebih berhasil. Ini beneran. Dan kemudian teman-teman ingat cerita sekolah minggu ini lagi ya, lanjut ya. Sadrak Mesak Abednego ketika di dapur api, dia diikat tangannya, kemudian karena jawaban ngeyelnya Sadrak Mesak Abednego, raja ini marah 7 kali lebih panas. Sehingga yang gotong itu sampai kebakaran juga gitu kan. Ternyata dapur api itu bukan untuk sekedar action-actionan untuk nolong Sadrak Mesak Abednego. Waktu saya baca, ini dapur api dipanasi 7 kali supaya apa? Supaya ikatannya ini terbakar. Jadi dapur api itu bukan sebagai satu problem yang mengerikan, namun dapur api itu merupakan satu hal mujizat membuat yang dibelenggu oleh duniawi bisa dilepaskan. Ternyata lewat dapur api itu membuat bahwa ternyata dilihat raja ada 4 orang berjalan bebas. Masuknya diikat di dalam dapur api itu membuka belenggu ini dan berjalan bebas. Jadi dapur api itu dipakai Tuhan untuk membebaskan belenggu, bukan untuk membunuh. Hari ini kalau kamu hadapi dapur api, jangan kamu mereka-reka karena Tuhan jahat, karena Tuhan ya memang Tuhan mau menguji aku. Berpikirlah positif. Seperti Sadrak Mesak Abednego, kalau aku mati, aku percaya Tuhan kok, Tuhan baik. Apakah kalau Sadrak Mesak Abednego mati, Tuhan jadi jahat?
Kalau sampai aku mati Tuhan tetap baik. Kalau aku hidup, aku juga bersyukur sama Tuhan. Jadi baik mati maupun hidup, aku tetap bersyukur. Tidak ada opsi mengeluh tapi bersyukur. Kemudian ternyata dapur api itu membuat, yang pertama tadi kan membebaskan yang terbelenggu. Mujizat yang kedua, dapur api itu membuat 3 sekawan ini ketemu Tuhan. Karena dilihat raja ada 4 orang berjalan-jalan di sana. Kalau nggak masuk dapur api, bagaimana dia bisa ketemu Tuhan? Mungkin di sana terjadi percakapan. Tuhan mungkin bicara, udah lepas ya? Nanti kamu keluar, kamu naik jabatan. Dan waktu kamu naik jabatan, kamu jadi berkat ya. Jangan kecewa. Jangan kamu balas mereka karena kamu punya kuasa. Kamu ngampuni ya. Di sana dia ketemu Tuhan. Tapi kalau dia gak masuk dapur api, ya tetap dia doa 3 kali, doa berkali-kali sehari gak ketemu Tuhan. Sometimes problem itu diadakan untuk kita bisa ketemu Tuhan direct. Langsung ngefeel, wah Tuhan. Ternyata Tuhan kayak gini, bukan kata orang, tapi Sadrak Mesak Abednego hari ini ngalami. Bukan kata temanku Daniel yang lebih dekat sama Tuhan, kan Daniel, kita Daniel kan. Daniel sering cerita kalau dia diberkati Tuhan misal, gitu kan. Hari ini dia ngalami sendiri. Bertiga ketemu langsung, bercakap-cakap, berjalan-jalan bebas. Padahal bagi orang dunia itu hukuman. Bagi orang lain kita merasa ekonomi ini sulit, orang tuaku terancam pekerjaannya, semua keluargaku terancam hancur. Jangan-jangan dapur api sebentar lagi jadi baik. Hanya sabar sebentar, ubah hatimu bersyukur, dan lihat, di sana ada Tuhan. Mungkin mereka diikat dan mereka berkata 3 sama lain, sudah siap ya bro? Ya siap ya, sorry ya aku punya salah sama kamu. Ada Tuhan, gak jadi, sorry-nya gak jadi. Dan ternyata masih lanjut hidupnya. Loh kok kebuka? Kita masih hidup. Yang kedua, tadi membuat, ternyata yang pertama membebaskan, yang kedua dia ketemu Tuhan, yang ketiga itu ya itu. Setelah dia keluar, dapur api jadi batu loncatan. Setelah dia keluar, kalau teman-teman baca Daniel pasal 3 ya, ayat-ayat yang terakhir, dia dipercaya jadi kepala di sana. Malah dapat jabatan, malah yang nuduh itu dimasukkan dapur apinya itu juga, ya dapat hukuman. Itulah. Jadi apalagi yang kau ragukan hari ini kalau kamu dalam dapur api, bersyukur. Karena yang masuk cuma Sadrak Mesak Abednego. Kalau raja itu, kalau ada yang lain yang masuk, dia ketemu Tuhan juga kok. Tapi kenapa kan cuma 3 ini? Berarti kan momen spesial meeting bersama dengan Tuhan di dalam dapur api. Berarti kan dia kan Tuhan kan seakan-akan ngadakan acara kejadian itu supaya Tuhan tuh bisa nemui mereka bertiga direct. Jangan-jangan kamu punya problem supaya Tuhan bisa nemuin kamu direct. Karena Tuhan mau ngomong sama kamu. Tuhan mau ngomong apa? Saya yakin sebelum dia ngomongkan masa depanmu, dia pasti ngomong ini dulu. Hei, aku mengasihi kamu. Dari kata-katanya itu, kita gak mungkin tanya masa depan kita seperti apa. Karena di dalam aku mengasihi kamu, itu paket komplit, guys. Amin. Kita angkat 1 lagu yuk, yang ini. Sama-sama kita belajar ya. Lagu ini memberkati buat saya pribadi, semoga teman-teman juga terberkati. Engkau
bisa lagu ini gak apa-apa, dengerin resapi jadikan doa. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Angkat tanganmu. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Saya kepingin teman-teman semua angkat tanganmu, kemudian pejamkan matamu, letakkan tangan kiri di dada. Teman-teman berdoa masing-masing secara pribadi. Problem yang kalian hadapi apa? Karena saya di tempat ini juga nggak tahu. Saya hanya bisa memberikan satu motivasi, satu firman Tuhan, satu konsep yang teman-teman bisa bawa. Kalian berdoa masing-masing sama Tuhan. Apa yang kalian mau sampaikan sama Tuhan? Baik itu mungkin kesalahan yang sudah kalian buat, ataupun itu ketakutan yang akan kalian hadapi, ketakutan menghadapi tahun ini. Bayangkan Tuhan ada di depan kalian. Bayangkan Tuhan ada di depanmu saat ini. Dia sedang tersenyum kepadamu. Dia sedang mendengarkan isi hatimu saat ini. Dan ini momen yang paling tepat untuk kalian ngomong sama Tuhan. Apapun itu. Kalau kalian sakit hati, sampaikan sakit hati itu sama Tuhan. Kalau kalian kecewa dengan orang tuamu, sampaikan sama Tuhan. Kalau kalian dalam satu ketakutan, kalian bisa datang sama Tuhan, kan bisa peluk Tuhan yang ada di depan kalian saat ini. Dan pastikan jangan kalian gak ngomong apa-apa ya. Karena Tuhan ada di depan kalian, dia cuma senyum. Dia sedang nunggu kalian. Pakai kesempatan ini untuk nge-feel ya, rasakan Tuhan ya. Bukan saya bilang cuma pakai perasaan, tapi rasakan keberadaan Tuhan benar-benar dekat dengan kalian. Kalau mau ngomel sampaikan, Tuhan kok orang tuaku begini, kok pekerjaanku begini, kok aku mengalami kesulitan. Dari semua saudaraku aku paling dibenci sama orang tuaku, aku gak diperlakukan dengan baik, sampaikan sama Tuhan. Tuhan yang sedang tersenyum di depan kalian itu ngomong, I love you. Aku sangat mengasihi kamu. Kalau kamu kemarin gak bisa rasakan aku hadir, hari ini aku di depan kamu. Aku gak jauh-jauh dari kamu. Aku bisa rasakan tangan kamu. Aku bisa rasakan pundak kamu.
aku meluk kamu saat ini. Dan aku mau kasih satu kehangatan, ketenangan buat kamu. Thank you, Jesus. Mujizat itu masih ada loh. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang jahat. Yang ingat-ingat kesalahan kamu kemarin tadi, dia justru berkata nggak apa-apa, it's okay. Jangan ngomongin, jangan mikirin tentang masalah atau kekurangan kamu atau kesalahan kamu. Tapi hari ini Tuhan ngomong sama kamu, aku mau bicara tentang masa depan kamu sama kamu sekarang. Thank you Jesus. Kami bisa rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah kami dengan lembut. Engkau mendekap kami, Engkau memeluk kami dengan lembut. Dan itu hangat sekali rasanya Tuhan. Oh Jesus. Bukan akan ya teman-teman ya, tapi rasakan benar-benar sudah terjadi. Rasakan kalau hidupmu ditolong Tuhan, apa yang kamu doakan itu sudah dijawab Tuhan. Bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Sekali lagi ya kan, mujizat pasti terjadi. Mujizat masih terjadi. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. I'm sorry Jesus. I'm sorry Tuhan. Thank you. Please forgive me. I love you Jesus. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Thank you Tuhan. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kami hari ini merasakan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami yang mengalami ketakutan, kami percaya ketika kami bertemu dengan Tuhan barusan, kami menjadi kuat, kami menjadi berani. Kami yang mengalami kesedihan Tuhan, kami yang mengalami jalan buntu, kami yang mengalami masa depan yang tidak baik atau suram. Ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami melihat satu harapan bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami sadar bahwa kami lahir di tempat ini, lahir di dunia ini dengan unik. Dan Engkau sudah menetapkan kami sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan, lewat setiap kehidupan kami, setiap hari Tuhan, kami mohon, kami berdoa supaya Tuhan menuntun hidup kami. Supaya kami bisa rasakan Tuhan ada dalam setiap aktivitas kami.
Kami bisa merasakan Tuhan sangat dekat kepada kami. Kami bisa merasakan Engkau selalu bersama-sama dengan kami pada saat kami mau tidur, maupun pada saat kami bangun pagi, maupun pada saat kami aktivitas sehari-hari. Engkau ada bersama dengan kami selalu. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk takut menghadapi satu masalah, untuk menghadapi kehidupan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melangkah. Namun kami justru bisa merasakan ketenangan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Supaya Tuhan lewat sehari-hari kami semakin ditumbuhkan iman rohani kami. Sehingga kami dapat memiliki konsep kepercayaan kami sendiri kepada Tuhan, sehingga kami bisa mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, supaya kami bisa lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kami bisa mengucap syukur atas hal baik, dan hal yang kurang baik pun kami tetap bisa mengucap syukur dan bersukacita. Ibaratlah saja pada hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat juga. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kelan hati jemaat dan jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari teman-teman dekapkan tangan kita di dada. Dan rasakan Tuhan benar-benar mengasihi teman-teman semua. Pesan firman Tuhannya sederhana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Karena engkau adalah berkat sendiri itu. Dan juga terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku,